warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang paradigma baru dalam akad perdagangan dengan bai al-wafa dan bai tawadhu. Dan kelompok kami terdiri dari 3 kelompok, yaitu saya sendiri, Nafisa Saryani, Taskia Amalia, dan Misdatul Husana. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian bai al-wafa. Bai al-wafa yakni jual beli dalam bahasa Arab, sering disebut dengan al-bai. Adapun jual beli seluruh teknologi, beberapa pendapat para ulama dan lama mendefinisikan, yakni yang pertama menurut ulama Hanafiyah, yaitu pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus atau yang dibolehkan. Yang kedua yaitu menurut Imam Nawawi dan Al-Majmu', yang artinya pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Yang ketiga yaitu menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Oleh karena itu, jual beli bisa disimpulkan bahwa tukar menukar apa saja, baik antara dengan barang maupun barang dengan uang, yang mana hal tersebut terjadi jika kedua pihak antara penjual dan pembeli menyepakati pertukaran tersebut sehingga tidak ada sengketa di kedua pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun jual beli. Ada beberapa rukun diantara lain, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak sembarangan penjual dan pembeli yang diperbolehkan melakukan transaksi, melainkan orang yang berakal, yakni tidak gila dan tidak bodoh akan hal transaksi sehingga tidak dikecohkan oleh penjual maupun pembeli. Yang kedua yaitu uang dan benda yang dibeli. Benda yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Barang najis tidak sah dan tidak boleh diperjualbelikan, seperti halnya bangkai binatang yang belum dimasak. Barang yang menjadi acuan jual beli haruslah ada manfaatnya bagi orang yang mengkonsumsinya, seperti halnya jual beli beras. Sedangkan barang yang tidak ada manfaatnya seperti khamr, yang mana khamr itu sendiri merugikan bagi kesehatan jika terus-menerus dikonsumsi. Yang ketiga yaitu lafaz ijab kabul. Ijab yakni perkataan penjual, sedangkan kabul adalah ucapan pembeli. Sehingga jika kedua pihak sudah suka sama suka dengan barang dan harganya, maka disitulah transaksi jual beli terjadi. Selanjutnya bai al-wafa. Bai sendiri adalah jual beli, sedangkan al-wafa adalah tenggang waktu. Berarti bai al-wafa adalah jual beli dengan tenggang waktu. Menurut terminologi fikih, sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqah, bahwa bai al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak dengan syarat bahwa barang yang dijual beli itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu tersebut sudah tiba. Jadi praktek jual beli al-wafa ini masih dibilang unik karena pada zaman Rasulullah masih belum ada. Jadi bai al-wafa baru dikenal sekitar abad ke-5 Hijriah di Bukhara dan Mulkhan. Ketika itu di tengah-tengah masyarakat telah meluas sebuah kenyataan bahwa si kaya yang mempunyai sejumlah uang tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang lagi membutuhkan, atau kita sebut dengan si miskin. Nah, si kaya di sini baru memberikan pinjaman uang jika ia diberi kembali hak untuk mengembalikan harta jaminannya. Pembiayaan modal kerja bai al-wafa di sini ada dua, yakni mudharabah dan musyarakah, di mana mudharabah di sini adalah bentuk kemitraan dan salah satu mitra disebut sahibul mal atau penyedia dana yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif. Sedangkan mitra yang lain di sini disebut dengan mudharib
yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha yang sudah disepakati tadi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Jadi nilai keadilan dalam akad mudharabah di sini terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatan. Jadi keuntungan, resiko di sini sudah disepakati berapa persen yang didapat oleh dua pihak tadi ini, baik dari keuntungan 60% atau 40% dari kerjasamanya, seperti itu. Musyarakah di sini kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Musyarakah di sini juga merupakan suatu bentuk kerjasama usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi sama ataupun tidak sama. Jadi keuntungan di sini dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama sesuai dengan kesepakatan antara para pihak tadi yang melakukan kerjasama atau melakukan kesepakatan akad musyarakah. Yang selanjutnya bai tawaruk. Dalam bahasa Arab, akar kata dari tawaruk di sini adalah warik, yang berarti simbol atau karakter. Kata waruk di sini digunakan untuk mengartikan mencari perak sama dengan kata ta'allum. Artinya yang ditempuh untuk mencari ilmu yakni belajar atau sekolah. Dalam arti luas dari kata tawaruk di sini adalah mencari uang tunai dengan berbagai cara yang ditempuh supaya mendapatkan uang tunai tersebut atau likuiditas. Jadi dalam hukum Islam di sini mengartikan bahwa tawaruk adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk melakukan hal yang sekiranya mendapatkan likuiditas atau keuntungan seperti itu. Bisa diartikan bahwa transaksi tawaruk di sini adalah ketika seseorang membeli suatu produk dengan cara kredit atau pembayaran secara cicil dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik produk pertama atau bukan pemilik pertama produk tersebut di sini dengan pembayaran secara tunai. Jadi dalam bai tawaruk di sini ada 3 pihak yang terlibat di dalam akadnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bai tawaruk. Tawaruk jenis ini hampir menyerupai dengan contoh sebelumnya, di mana seseorang membeli barang dari penjual dengan harga kredit, lalu ia menjual kembali dengan pihak ketiga dengan harga kontan. Dan konsep ini tanpa direkayasa atau direncanakan sebelumnya. Namun tawaruk ini bisa dikatakan suatu bai tawaruk yang direncanakan terlebih dahulu atau diskenariokan, yakni pihak ketiga telah ditunjuk oleh pihak penjual. Contohnya, si A sebagai nasabah membeli sebuah komoditas kepada pihak bank, seperti kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Lalu pihak B ini memerintah kepada seseorang untuk menjual barang tersebut yang kemudian uangnya diserahkan kepada pihak A. Yang selanjutnya yakni problematika kontemporer bai al-wafa dan bai at-tawaruk. Yang pertama yakni bai al-wafa. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa dalam sejarahnya, bai al-wafa baru mendapatkan justifikasi ulama, yakni mazhab Hanafi. Setelah berjalan beberapa lama dan telah menjadi urf, Imam Nazimuddin An-Nasfi, yakni seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan, para syekh kami atau Hanafi membolehkan bai al-wafa sebagai jalan keluar dari riba. Sama halnya dengan Muhammad Az-Zahra, tokoh fikih dari Mesir ini mengatakan bahwa dilihat dari segi sosiohistoris, kemunculan bai al-wafa di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 Hijriah disebabkan keengganan para pemilik modal untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapat imbalan. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Keadaan ini membawa mereka untuk membuat akad tersendiri sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun terayomi. Yang kedua yakni bai at-tawaruk. Hingga saat ini kegunaan bai at-tawaruk masih menjadi perdebatan para ulama. Dalam persidangan Majma' al-Fiqh al-Islam yang ke-17 mengharamkan tawaruk masrofi atau munazam. Meskipun demikian, Majelis Penasehat Keuangan Islam Timur Tengah memperbolehkan tawaruk munazam. Di Malaysia, mereka pun menerapkan bai at-tawaruk dalam produk pembiayaan konsumen, produk perniagaan, dan produk pembendaharaan. Kemudian,
Pada pertemuan anggota Dewan Syariah pada tahun 2006 memutuskan untuk mengaplikasikan akad bai atau waruk ke dalam bentuk murabahah komoditas di bursa Suq Al-Silah. Sedangkan dalam perbankan syariah di Indonesia, produk tersebut menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.